terima kasih Kang Dero, terima kasih Bu Listiani. Eh, Alhamdulillah kita bisa, saya bisa bersama lagi, bisa berkumpul bersama rekan-rekan semuanya yang super hebat. Saya menyimak dari tadi. Mohon maaf ya, saya terlambat membuka ini. Cari-cari ini, cari-cari kameranya baru dapat dari tadi. Ininya kebetulan si laptopnya burik Pak kameranya. Siap. Mengenai apa yang saya pelajari dan saya peroleh gitu ya hari ini pada pekan pertama, hampir samalah sama dengan rekan-rekan yang lain. Kebetulan kan alhamdulillah kita semua merupakan lanjutan dari GMT yang pertama ya. Mungkin ada hal-hal yang baru, yaitu diantaranya tadi sudah disampaikan, salah satunya menggunakan smart chip pada Google Docs ya. Sebelum menggunakan smart chip ini, saya pernah menggunakan Linktree ya, Kang Dero, untuk aplikasi kumpulan tugas-tugas bagi siswa saya. Di Linktree itu saya pernah menyimpan kumpulan email link-link untuk PH ya, penilaian harian untuk satu semester. Bahkan di sana sampai ke PAS dan PAT-nya gitu. Namun ada kelemahan ya kalau ketika kita menggunakan Linktree waktu itu, karena satu Linktree kan hanya untuk satu email ya, kita itu butuhnya satu email untuk satu tujuan begitu. Tapi kalau kita gunakan yang pakai Google Docs ya, yang dengan smart chip ini bisa berbagai-bagai kita gunakan di sini gitu. Tentunya satu kesempatannya bisa dalam berbagai hal gitu. Satu kesempatan misalnya kalau untuk penilaian harian bisa satu file gitu. Kemudian untuk yang lain, untuk pembelajaran juga bisa. Kalau Linktree itu kan satu email harus, misalnya kalau kita tambahkan untuk hal yang lain harus dihapus untuk Linktree yang lainnya, atau misalnya kita ganti email baru gitu ya. Kelemahannya gitu di situ. Dan di sini saya memperoleh hal-hal baru dari smart chip ini, dan mudah-mudahan dalam pembelajaran bisa dilakukan dan bisa dilanjutkan gitu ya, kebaikan-kebaikan atau kelebihan-kelebihan yang diperoleh dari pembelajaran melalui Google Master Trainer level 2 ini. Kemudian yang lainnya seperti blog, sama dengan siapa ya tadi Ibu sudah ada yang sudah menggunakan blognya dengan Gmail yang personal. Saya juga sudah membuat, dan alhamdulillah sekarang dituntut untuk membuat kembali dari awal gitu dengan menggunakan akun belajar. Itu mungkin mudah-mudahan ya karena memang banyak kelebihan dari akun belajar ini. Salah satunya kita tidak kekurangan penyimpanan di ruang drive gitu ya, kelebihannya. Dan mudah-mudahan setelah beralih ke sini ke akun belajar semakin semangat gitu ya dalam melatih diri untuk lebih berkembang lagi. Ya, yang lainnya mungkin hampir sama ya, tapi tadi saya salut sama rekan-rekan sudah sampai prakteknya ke Google Earth. Saya belum di sana ya, karena saya rasa ya karena memang banyak kesibukan juga ya di MGMP-nya gitu, dan yang sekarang juga sedang menghadapi pentas PAI di Kabupaten Garut yang tingkat provinsi, jadi belum bisa mendalami banyak gitu ya. Makanya saya yang penting tugasnya di akhir pekan sebelum tenggat waktu habis, insya Allah selesai gitu aja kan. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Ida, mau ke Ibu Harmi. Oke, Ibu Harmi deh. Mangga. Ya boleh Bu Harmi dulu ya. Oke, silakan Bu Harmi. Halo. Setelahnya nanti ada Kang Sonia juga. Mangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf dari tadi off cam karena ya saya masih punya anak kecil ya, jadi sambil gitu ya. Dalam selama seminggu kemarin mungkin materi-materi yang didapat setidaknya sudah dipelajari di Google level 1 ya, kemarin GMT level 1. Hanya sama seperti Bapak Ibu yang lainnya, yang membuat saya menarik itu di situ ada Hyperdoc ya, Hyperdoc. Sebelumnya pernah memang saya menjumpai Hyperdoc ini waktu ikut pelatihan yang
pengimbasan yang level 2 kalau tidak salah sama bulan waktu itu Bulan pernah Garut. ada ya bulan Garut pernah ada tambahan yang hyperdoc tapi Iya. Ya itu waktu itu dengan saya juga satu tim. oh iya ya Pak ya waktu itu ya. Kalau saya materi yang lain. Iya. Ya, lanjut. Waktu ya udah ada gambaran sebetulnya waktu itu tapi belum sempat saya terapkan lebih banyak dan kemarin ditambah lagi ada tambahan materi ya alhamdulillah sekarang lebih paham juga. Cuma kemarin ada kesulitan itu dalam pengerjaan tugas itu pembagian waktu ya Pak ya. Iya. Karena saya ngajar di SD juga jadi kebetulan kemarin ada tugas tambahan juga untuk ikut pelatihan perpustakaan juga gitu jadi agak bagi-bagi waktunya ya tapi alhamdulillah baru selesai tadi sore gitu alhamdulillah sudah selesai untuk pemahaman kalau pemahaman insya Allah mungkin tinggal aplikasinya ya kalau untuk Google Site dan blog sebenarnya materinya pernah saya dapatkan juga tapi kalau saya belum aktif di blog ya belum aktif mungkin tinggal kalau ilmunya sudah dapat tinggal pengaplikasiannya itu saja mungkin kalau untuk saya mudah-mudahan bisa lebih diaplikasikan lagi dalam pembelajaran dan keseharian. Terima kasih mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Siap, terima kasih Bu Harmi. Mau nunjuk siapa nih selanjutnya? Ada Kang Sonia. Mau ke Kang Sonia? Boleh Ya, ya, boleh. Kang Sonia aja. Boleh Kang? Ya, siap Kang. Terima kasih Bu Harmi, Kang Dewi. Bisa on nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Ini di sini saya benar-benar terinspirasi Kang itu. Banyak yang membuat saya terinspirasi karena oh ini sudah sampai sini, oh ini aplikasinya sudah sampai sini gitu. Berdampaknya sudah sejauh ini gitu. Sementara oh saya baru nyampe di sini nih. Ada semacam dorongan itu, inspirasi buat saya, oh saya juga harus seperti itu gitu. Tapi ini berefleksi saya 1 minggu, 2 minggu ke belakang kemarin kalau masalah tugas insya Allah sudah dikerjakan, hanya saja belum laporan ya Kang ya. Untuk yang minggu 2 juga belum laporan karena memang kebetulan di minggu-minggu ini saya dikejar deadline sama pekerjaan yang lain, jadi ketika ada waktu luang saya cepet-cepet nih, oh ini yang tugas minggu 2 harus saya kerjakan segera gitu. Walaupun misalkan sampai larut malam saya kerjakan dengan fokus, alhamdulillah selesai kan. Besoknya jadi udah agak lega gitu Kang hatinya, oh ini udah beres nih, tinggal merapihkan ataupun tinggal melengkapi. Tapi untuk laporannya saya belum mengirimkan laporan. Nanti saya laporannya di hari Sabtu aja udah nonton YouTube-nya gitu, udah nonton sesi 2-nya baru saya laporan gitu. Itu untuk tugas-tugas. Dan mohon koreksi juga Kang nanti bila ada kesalahan mungkin ya atau kekurangan dalam tugas saya. Dan kemudian untuk materi-materi di minggu ini saya lebih tertarik ke blogger nih Kang. Blogger ya, ke blog gitu. Karena memang saya sedang ini gitu. Kalau untuk blog saya sudah mengeksplor lebih jauh untuk blog, tapi untuk saat ini memang sedang vakum untuk blognya. Nanti bisa saya share mungkin ya Kang ya, apa kekurangan di blog saya gitu, atau bagaimana sih untuk pengembangan blog saya ke depannya gitu. Mungkin itu saja Kang yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak Ibu hebat semuanya, benar-benar menginspirasi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafin Kang, izin off-cam dari tadi ini. Siap. Ya kurangin. Selanjutnya ini yang belum Kang Ahmad ya. Kang Ahmad tutorial. Halo Kang. Ini Kang Ahmad ya. Iya Kang Dedal. Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ini kayaknya saya yang terakhir ya. Enggak, Kang Agus belum. Oh masih ada ya, Pak ya. Iya. Baik, terima kasih Kang Dedal atas waktunya. Bapak Ibu semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin saya perkenalkan dulu karena minggu kemarin kebetulan saya sedang di jalan, jadi
jadi cuma ngelihat sebentar Kang. Terus nggak lama gitu langsung keluar lagi. Bapak Ibu semua, saya Ahmad Muhammad dari SMA Plus PGRI Cibinong. Oh, temannya Bu Nur dulu ya? Ya, temannya dulu. Sekarang juga masih Pak. Sekarang juga masih ya? Masih teman ya. Semua sekolahnya. Bu Nurnya udah Jangan teman emang Pak. temenan lah. Ya, Teman ya. Masih ya. lanjut Kang. Baik, saya mengajar TIK dan Informatika di sekolah. Untuk penugasan kali ini kebetulan mohon maaf sekali Kang, ini saya belum selesai karena banyak sekali kesibukan dan hal-hal satu dan lain hal. Cuma yang menarik dari teman-teman semua tadi saya sudah mendengarkan, luar biasa, sangat menginspirasi sekali. Bahkan seperti ternyata pemanfaatannya itu bisa dilakukan seperti itu. Ini sangat bagus sekali untuk ajar tukar pikiran sehingga semakin kaya lagi untuk inventarisir bagaimana kita membuat bahan ajar dan sebagainya. Saya melihat ada blog yang baru nih Kang Dero di Google. Dulu saya pernah pakai blogspot itu di tahun 2016. Udah lama sekali ya. Jadi ini kok dibeli sama Google gitu kelihatannya. Cuman saya lihat menunya nggak ada yang berubah dari zaman dulu. Blognya kayak gitu aja. Cuma yang saya masih masih dalam pertanyaan saya adalah kalau ini udah masuk ke dalam Google, apakah penyimpanannya itu masuk ke dalam Google Drive ataukah tetap berada di blokernya itu, bukannya di Google Drive. Kalau di Google Drive di sebelah mananya? Saya cari-cari nggak ada nih. Gitu kan. Kemudian juga yang waktu coach Stephen yang menjelaskan tentang hyperdoc ya, itu sangat menarik sekali karena memang ketika satu lembar kemudian bisa berbicara banyak. Jadi bisa ngeling ke sana, bisa ngeling ke sini, kemudian juga intinya adalah mungkin kita bisa membuat semacam program semester hanya dalam satu lembar gitu. Betul sekali. Ataupun program tahunan gitu ya dalam satu lembar. Ini sangat menarik menurut saya. Kemudian penggunaan yang pernah saya pakai Kang, yang menurut saya sudah saya terapkan, itu salah satunya adalah penggunaan spreadsheet. Karena di spreadsheet ini kita bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak, kita bisa membatasi siapa-siapa saja yang bisa mengakses dokumen kita dan sebagainya. Salah satunya adalah saya mengimplementasikan pada saat saya menjadi juri dalam penilaian sebuah lomba. Jadi di dalam juri tersebut masing-masing jurinya itu nggak bisa ngintip gitu, nggak bisa ngintip satu sama lain. Juri tersebut memberikan nilai berapa kepada peserta yang ada. Nah, ketika sudah masuk ke 4 besar dari 16 besar, nah yang 4 besar ini juri inti bisa berkolaborasi begitu. Jadi sangat membantu sekali gitu. Jadinya dari situ menggunakan import rank, kemudian menggunakan share-nya dengan dengan email dan sebagainya, kemudian menggunakan protect sheet dan sebagainya, sehingga ini sangat-sangat memudahkan kita dan menjadikan dokumen kita ini juga aman dari intipan dan pihak-pihak lain gitu. Mungkin gitu aja Kang untuk sementara. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ahmad. Teman-teman ada yang belum? Siapa yang belum? Bu Alin tadi sedang di perjalanan, Kang Agus juga belum memungkinkan karena sedang bercabang. Kang Acem, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutin Kang, lanjut yang tadi. Tadi itu kan saya ada pertanyaan, sebetulnya pertanyaannya dari Pak Aman ya. Tapi mudah-mudahan sih ini ya sama semua gitu. Ya. Nah jadi untuk ini saya share dulu Kang. Masuk. Nah ini saya share nih untuk ini kan yang tryout ya, tryout
6 sampai 8. Nah, ini sampelnya itu kotak kan, yang bentuknya kayak gini kan harusnya. Di slideshow, Kang. Slideshow. Kedap. Nah, ini kan contohnya gini. Nah, kemarin teh saya cari-cari yang kayak gini, Pak Aman nyari-nyari kayak gini nggak ada katanya. Karena saya mungkin itu ngasih contohnya salah kali gitu ya. Benar apa emang ada perubahan gitu kan? Harusnya biasa seperti ini gitu ya. Oh iya, coba yang contohnya itu. ini. Nah, apakah saya salah gitu ya? Kemarin saya sama Pak Aman, udah aja Pak Aman lah. Kita mah yang lama saja gitu ya. Karena nyari-nyari Pak Aman juga nggak nemu gitu. Mungkin ini yang tes lain ini sama kan? apa beda gitu. Tes tulis kan? Ini yang ya mau yang teori. Ya yang kan? teori kan? Mohon. Nah coba kan kalau unit review mah nggak seperti ini tampilannya. Yang tadi yang benernya. Mohon. Ah. Ya mungkin itu saja Kang. Mungkin Ya. apa saya sama Pak Aman doang, apa yang lain sama gitu. Yang ada buletannya, yang ada nilai itunya, buletan Ya, 80, ya. 100 gitu yang itu. Mohon. Aman insya Allah. Yang ini ya. Nah yang ini yang benernya kayak gini. Screenshot akunnya kelihatan, akun Kang Acem. Biasanya kalau ternyata ada kekeliruan, Coach Gusman itu suka mengembalikan biasanya. Jadi yang ngoreksi kan bukan Stephen ya, biasanya Coach Gusman atau Suparman gitu. Nah itu biasanya nanti ada koreksi gitu ya, walaupun atas nama Revo. Oke, selanjutnya Kang Acem ini ada Kang Singgi nih, yang belum ya. Ayo Kang Singgi. Dari Smakbo nih, sahabat kita di Smakbo. Ayo Kang, halo, Assalamualaikum. Halo. Nah, silakan Kang. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk pengerjaannya lagi dikelarin, Bapak. Jadi mungkin insya Allah tengah malam ini ya, karena minggu ini ada ujian kompetensi di Smakbo, jadi membagi tugasnya masih harus latihan. Itu Kang Dini. Kalau untuk aplikasi Google-nya, saya lebih ke absensi ya. Jadi absensi sudah tidak pakai kertas lagi. Jadi anak-anak saya suruh absen pakai Google Sheet. Jadi anak-anak juga bisa melihat absennya mereka. Dan kemudian kalau di mata pelajaran saya di praktikum instrumen juga anak-anak diperlihatkan untuk nilai-nilai laporannya. Jadi transparan, menggunakan Google Sheet juga. Jadi insya Allah untuk kami para guru terbuka kepada anak-anak untuk masalah nilai. Dan alhamdulillah dengan Google Sheet ini kita bisa membagikan tanpa perlu khawatir anak-anak mengeditnya, karena kan banyak fitur yang ada di Google Sheet ya, ada hanya melihat, hanya editor atau kontributor ya, seperti itu. Siap. Cukup Kang Singgi? Cukup Pak. Baik, terima kasih. Oke, sudah semua ya. Nah, alhamdulillah teman-teman ya, kita semua sudah menyampaikan sejauh mana kemampuan kita atau inspirasi kita yang kemudian kita peroleh dari hasil pembelajaran Google Master Trainer di minggu pertama kemarin. Saya sangat respect dan juga sangat luar biasa ya, tadi banyak juga inspirasi yang kemudian muncul, karya-karya terbaik mungkin ya yang menjadi inspirasi teman-teman ketika sudah mempelajari hal di Google Master Trainer ini. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama teman-teman, coba diinventarisir gitu ya, diidentifikasi di tools mana teman-teman akan kemudian unggul gitu. Syukur kalau dari 10, misalkan dari yang tadi saya catat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya kurang lebih 10 lah, atau 11 gitu kan. Dari 11 tool yang tadi disampaikan itu, kalau bisa semuanya ya luar biasa. Saya juga di Google Certified Trainer ketika mengumpulkan itu cari yang mudah-mudah aja. Ya, mungkin sahabat saya di sebelah sana itu luar biasa di Google Sheet-nya gitu ya, pengolahan datanya, atau di website-nya, di Google Site-nya gitu kan, luar biasa gitu. Tapi waktu itu saya mau ngulik di Google Classroom itu ada fitur apa sih yang belum guru-guru pakai gitu. Ternyata ada satu fitur di situ yang namanya comment bank. Ya, bank komentar, pernah menggunakan nggak teman-teman di Google Classroom?
itu ada satu fitur kecil ya, nempel. Itu ada comment bank atau bank komentar, yang kemudian saya coba tarik aja lah, kan bukan masalah luar biasanya gitu ya, tapi sejauh mana kebermanfaatannya, dan ternyata itu bisa menginspirasi dan kemudian juga diapresiasi ketika dilaporkan sebagai bahan ajar di Google Certified Trainer. Jadi kenapa saya sekarang bicaranya GCT, saya ingin ya, karena nanti saya yakin pasti dibuka tuh, dan emang sudah ramai kan dari sekarang ya. Nah, jadi ini jangan berhenti di sini, 38 menti di level 2 ini harus lulus semuanya dan melanjutkan ke level 3. Ya silahkan nanti dengan siapapun itu, yang penting bekalnya kita sudah kita peroleh gitu. Jadi yang pertama, identifikasi produk unggulan yang teman-teman kuasai. Tadi keren banget tuh ya, absensi dengan Google Sheet gitu kan, kemudian Google Art gitu kan, digabung dengan HyperDocs, Smartsheet gitu kan, HyperDocs-nya sendiri untuk pembelajaran, di mana dengan satu halaman itu anak bisa berselancar kemana-mana, berselancar ke YouTube gitu ya, berselancar ke Google Form, berselancar ke website dan sebagainya gitu, semua ada di situ. Jadi blog juga gitu kan, Google Keep tadi disampaikan dan lain-lain. Jadi identifikasi itu ya. Nah, kemudian izin nanti boleh di sini siapa yang nanti menginisiasi, tolong buatkan ini di luar program ini ya, di luar tugas-tugas yang disampaikan oleh Coach Stephen, tapi mohon karena kita juga harus punya bekas gitu ya, karya yang benar-benar berdampak, belajar berkarya gitu ya. Saya ingin karya teman-teman ini kita kumpulkan untuk saling menginspirasi. Jadi mohon izin ya, siapa nanti yang berkenan membuatkan drive bersama gitu ya. Jadi sehingga karya, atau Bu Neng silakan, karya-karya teman-teman itu nanti posting di WA juga untuk kita saling melihat. Dan nanti kalau ternyata sahabat misalkan expert di HyperDocs, yang lain belum. Nah ini nanti kita pertemuan minggu depan itu kita langsung, kalau sekarang saya sengaja menginspirasi aja dulu, semua saling berbagi, bicara tak. Nah nanti minggu depan, oke, siapa nih yang mau berbagi praktik baik dulu, misalkan punya karya tentang HyperDocs yang terinspirasi dari temannya atau dari sesi Coach Stephen, nanti kita tampilkan. Sehingga saya juga jadi belajar ya, Smartsheet itu seperti apa, Spreadsheet digunakan untuk absensi seperti apa gitu ya, Google Form yang bisa digunakan untuk game pembelajaran, itu di kepala saya inspirasinya sudah ada teman-teman. Jadi kalau Anda suka ini, Anda pilih ini, link masuk ke sini gitu. Di sini temukan harta ini, truk kalau dibuka dia larinya ke sini gitu. Jadi mirip-mirip seperti pintu gitu ya, Google Form-nya itu. Inspirasinya sudah ada tapi belum diaktualisasikan. Coba diulik Google Form-nya, bisa nggak Google Form digunakan sebagai game pembelajaran? Nah, itu juga jadi inspirasi. Jadi nanti mulai minggu depan kita mungkin boleh nanti dibuat inilah ya, saya mohon izin nanti bantuan Bu Neng dengan kita buat tim saja di sini mungkin ya, nanti siapa yang akan mengomandoi itu, mungkin nanti dibagi sesi saja, siapa yang akan berbagi di minggu depan, 20 menit pertama kita bicara tentang refleksi dan evaluasi, serta progres ke depan seperti apa, sisanya kita akan saling berbagi praktik baik, ya, dan ketika bicara praktik baik, jangan dibayangkan, wow, alat peraga gitu ya, dibuatnya susah, enggak, itu semua cerita-cerita tadi itu praktik baik. Jadi nanti minggu depan, tapi langsung dibuka layarnya, tutorialkan. Nah, cara membuat HyperDocs tuh kayak gini, gitu ya. Cara membuat pembelajaran IPS dengan Google Art, gitu ya. Jalan-jalan ke tempat-tempat wisata di Jawa Barat, misalkan, itu caranya seperti ini, gitu ya. Atau dengan mencari referensi buku, gitu ya, di Google Scholar itu seperti apa. Nah, itu. Jadi, yang sudah expert akan semakin expert, yang belum akan terinspirasi. Jadi, sekali lagi, semangatnya di sini, di menti saya ini adalah kita semua setara, teman-teman, dalam rangka untuk menghadirkan pembelajaran bermakna. Jadi jangan sungkan, jangan takut, dan saya juga belajar ya, saya tidak memposisikan di atas, banyak juga tadi inspirasi yang oh iya muncul ya, dan saya terus terang juga saya nggak menguasai semua Google itu, saya juga nggak menguasai, tapi yang dominan yang penting untuk kita bisa ekspor itu seperti apa, itu satu ya. Jadi identifikasi produk unggulan teman-teman mulai sekarang, kemudian jika itu sebuah produk, boleh nanti dimasukkan ke Google Drive, kalaupun mungkin dia sebuah link, mungkin nanti bisa di-share juga di grup WA untuk disematkan di deskripsi dan sebagainya. Buatkan drive bersama. Terus satu lagi teman-teman, tentang kolaborasi. Walaupun di sini banyak dari Garut. Halo Garut ya. Banyak dari Kota Bogor. Halo Bogor. Halo. Nah, itu dari Garut, dari Bogor.
dari Solonya Kang Agus sendiri, dari Bantulnya Bu Neng sendiri, kemudian kemarin tuh ada dari Kerinci, berapa orang ya Kerinci, kayaknya nggak ada di sini ya, belum hadir ya. Kemudian dari Jakarta itu seharusnya ada 2, Bu Alin dengan Bu Welis, aduh lupa saya. Ya itu, jadi nanti ke depan, walaupun gaung pengimbasan belum ya, udah ada belum di sesi-sesi pertama kemarin bicara tentang itu? Sudah belum? Atau di GCR sudah muncul belum tentang pengimbasan, teman-teman? Belum, Pak. Belum ada. Belum ya? Oke. Halo Kang Dera, punten. Ya kan? Terkait pengimbasan, itu sebetulnya kemarin udah disampaikan bahwa pengimbasan itu sudah bisa dilakukan dari minggu kemarin. Kemudian di email juga ada terusan gitu ya, email terusan bahwa itu menyatakan karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi dipersilakan untuk melakukan pengimbasan. Tapi kalau di Google Classroom itu untuk pengimbasannya seperti apa belum ditampilkan seperti di level 1. Cuman kalau saya lihat sih link segala macamnya itu akan sama dengan di level 1. Level 1 dan untuk peserta pengimbasannya pun nanti akan satu dashboard gitu ya untuk di tahun 2024. Siap. Mungkin itu info yang baru saya dapatkan. Ya, turun nuhun Kang Acem ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau level 1 kan benar-benar awal ya, semuanya harus dialas gitu kan. Ini seperti ini, seperti ini, seperti ini. Teman-teman kan sudah punya basic user gitu ya, daerah konkret untuk pengimbasannya seperti apa. Namun di sini saya ingin beda teman-teman ya. Nanti kita pengimbasannya teman-teman di sekolah mungkin sudah di level 1 ya. Level 1 mungkin sudah di sekolah kan. Yang dekat dulu ya di sekolah atau di KKG, di rayon gitu kan, atau di MGMP itu mungkin sudah. Kalaupun belum boleh juga di sini. Jadi untuk pengimbasan kita akan kolaborasi. Mohon nanti mungkin Bu Neng dibantu siapa, Kang Acem atau Kang Rahmat gitu ya, membuat Google Form nanti untuk semacam pengelompokan. Harapannya sih tidak berkumpul di satu Garut gitu ya. Harapannya tidak berkumpul di satu Bogor, semua kita cair saja. Ya, sehingga nanti akan ada kerjasama. Jadi, walaupun ini tidak ada ketentuan dari Kostipennya seperti itu, tapi kalau kita punya inspirasi, kenapa tidak kita lakukan? Karena menginspirasi itu kan bukan lokus gitu ya, tapi untuk global. Jadi, nanti Bu Neng ya, bantu teman-teman yang lain buat semacam pengelompokan. Ini ada 38, mungkin nanti mau dibuat per pengimbasan itu 5 orang atau berapa orang, sehingga nanti senang tuh player-player tuh berterbangan. Set gitu ya, tiap minggu tuh kita pengimbasan aja, pengimbasan misalnya nih mau kita mulai dari akhir September misalkan, atau kalau akhir September terlalu lama mungkin di pertengahan tuh minggu depan ya. Misalkan mau di pertengahan itu silakan. Player siapa dulu yang akan terbang? 5 orang. Nah, saya nempel di situ. Kostipen kita undang ke situ. Masalah hadir nggak hadir mah insya Allah hadir gitu ya. Kalau enggak nanti mungkin diwakilkan dari Revo siapa. Bahkan mungkin alhamdulillah saya punya juga jejaring banyak dengan Bu Neng juga, teman-teman Kanva Lovers nih, untuk masak mah nggak akan kehabisan gitu ya. Kita udah punya 25.000 peserta gitu, guru ya. Dan di pendidik pelajar AI di Jawa Barat juga banyak banget, relasi di Duta Rumah Belajar. Jadi kalau target pengimbasan 50 menurut saya sangat gampang lah gitu ya. Kalau memang 50, kita berkaca di level 1. Tapi untuk ini mungkin teman-teman harus punya target 200 per GMT, itu kan lebih optimal gitu ya. Dan itu sangat bisa. Kemudian Meet-nya, nah nanti mungkin bisa belajar StreamYard juga gitu ya, bagaimana men-StreamYard-kan gitu ya, tayangan dari Google Meet ke StreamYard, atau dari StreamYard langsung. Itu jadi mohon nanti dibuat kelompok. Ini saya baru usul ya, belum jadi sebuah kebijakan, ini saya baru usul. Nanti saya akan minta tanggapan dari teman-teman. Kemudian di dalam kolaborasi itu, setelah dibuatkan kelompok, pada saat teman-teman pengimbasan, tidak perlu maksudnya mungkin di level 1 detail banget ya, semua disampaikan gitu kan ya, ini dari A sampai Z gitu kan mungkin disampaikan. Nah, bisa aja nanti 5 orang itu menampilkan produk unggulan yang memang dia mampu. Saya contoh, saya mau HyperDoc, ya boleh silakan. Saya mau menggunakan Google Art untuk pembelajaran IPA, ya silakan. Jadi menginspirasi gitu. Jadi udah di tataran sesuatu yang menarik lah gitu ya, yang untuk disampaikan di situ. Walaupun nanti di awalnya tetap kita aktivasi akun belajar ID, kemudian adopsi, memperkenalkan tools Google secara sederhana, dan yang selanjutnya kita akan tampilkan. Nah, orang itu akan terkesima dan
menjadi tertarik manakala dia oh iya ya, kok bisa gini. Nah, ini kan teman-teman juga terinspirasi dari cerita yang lainnya juga, oh bisa gini gitu. Sehingga nanti itu bisa kita optimal. Dan juga mohon disampaikan untuk Google Workspace ini kan ada juga yang bisa digunakan untuk offline ya, teman-teman ya. Jadi apalagi kalau menggunakan Chromebook, wah itu keren banget gitu ya. Nah, tapi kan saya juga belum dapat Kang Acem ya Chromebooknya. Jadi ya udah, berarti seperti Google Docs gitu ya, Google Slide, Google Sheet, ya itu kan jangan khawatir ketika tidak ada sinyal, dia nanti akan sinkron sendiri ketika sudah ada sinyal. Jadi itu yang pertama adalah tadi identifikasi produk unggulan masing-masing, yang kedua kumpulkan karyanya entah di drive bersama atau dimanapun, dan yang ketiga kolaborasi, dan nanti di kolaborasi itu kita akan mulai bergerak, mungkin kita buatkan jadwal ya. Ini teman-teman kan sudah expert semua nih, ada mentor-mentor juga di sini ya. Saya hanya menginspirasi, saya hadir sebagai mentor yang sejalan dan ingin melihat nanti teman-teman berterbangan dari Sabang sampai Merauke. Ini wajah-wajah ini itu keren banget gitu ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon koreksi atau tanggapan dari teman-teman, silakan. Enggak? Ya, silakan. Mungkin ini Bu Neng jadi leader aja ya, nggak apa-apa teman-teman, setuju nggak? Oh ya, setuju ya. Setuju. Boleh ya, oke, baik. Setuju. Nanti Bu Neng yang akan menerjemahkan apa yang saya sampaikan. Gitu. Ya, baiklah. Enggak, silakan. Bu Neng dulu, baru yang lain. Jadi intinya nanti kita kan akan membuat pengelompokan untuk kolaborasi, untuk pengimbasan, dan kemudian kita juga akan membuat praktik baik penerapan Google Workspace, baik itu Google Doc atau Google Sheet dan sebagainya. Kemudian selanjutnya dari pengimbasan itu nanti bisa guru atau siswa, tapi sekarang Kang Dera sepertinya yang lagi ngetren itu pengimbasan ke siswa. Yang saat ini kemarin seperti yang ditunjukkan di Facebooknya Pak Stephen ya, itu sepertinya lagi ngetren ke siswa, karena saya sempat berpikir kalau pengimbasan ke guru itu sudah banyak sekali guru yang diimbaskan melalui kemarin L1. Nah, jadi tapi tidak ada salahnya kita melakukan pengimbasan ke gurunya lagi secara daring. Tapi alangkah baiknya kita melakukan terobosan yang baru, yaitu pengimbasan secara daring melalui siswa ke siswa, sasarannya seperti itu. Mungkin itu usulan dari saya seperti itu. Mungkin bisa ditambahkan dengan teman-teman lainnya. Nanti juga kami akan membuatkan Google Drive bersama, sehingga semua teman-teman bersama-sama bisa mengakses file-file yang kita bagikan, kita gunakan bersama-sama. Itu mungkin ada tambahan yang mungkin belum saya stick gitu, karena tadi sambil memantau StreamYard. Baik, silakan yang lain. Saya kan. Enggak. Ya, maaf, off cam ya Kang. Ini menindaklanjuti yang pernah saya tanyakan pada minggu kemarin tentang akun belajar siswa ya Kang ya. Saya sudah coba konfirmasi terus-terusan konfirmasi ke operator. Bahkan operator setiap saat katanya ini sering di sinkron ya si datanya, tapi tetap saja sampai saat ini tuh masih belum muncul ya, gimana ya Kang? Sementara saya tuh kan pengennya ngajar sambil aktivasi akun gitu. Jadinya saya ketika sampai sekarang juga kan saya masih tetap menggunakan Google Classroom sebagai blending ya, blending tempat penyimpanan tugas dan segala macam, ulangan dan segala macam saya di situ. Tapi sayangnya hanya dari kelas itu hanya 3 orang yang dari operator SD-nya yang ngasih akun belajar gitu, sementara yang lainnya susah. Kemudian ketika dicoba gitu dengan yang dicari di akun belajar ID gitu ya, dengan dimasukkan ibu kandung dan segala macam, itu memang anak sudah hampir masuk, tapi pas itunya loadingnya lama dan akhirnya tetap tidak bisa juga gitu. Gimana ya Kang solusinya? Sebenarnya itu sangat dibutuhkan sekali gitu untuk saat ini gitu. Dan saya juga tadinya memang berencana supaya
di SMP saya dulu lah semua anak kelas 7 dan 8 itu aktivasi akun belajarnya. Tapi itu kesulitannya seperti itu gitu. Terima kasih ya kan. Ya, pas dicek di web belajar ID namanya ada akunnya. Ada akun SD ada gitu ya, tapi karena passwordnya tidak ada gitu kan, dan itu kan harus ditukar dengan email siswa juga ya, masuk ke email siswa, dan masalahnya jadi kita jadi banyak langkah gitu. Kita buatkan dulu akun Gmailnya yang anak-anak itu, sementara yang ketika masuk akun Google Classroom, anak-anak anak didik saya itu kebanyakan pakai email mama papanya karena memang dibatasi oleh orang tuanya gitu ya, belum boleh menggunakan HP gitu. Iya, nanti dikejar ke orang tuanya gitu ya, minta email balasan. Jadi itu ada panjang di situ panjang gitu. Sementara ketika kita memasukkan tugas dan segala macam itu ada pemberitahuan karena HP-nya kontrol orang tua ya, kesulitannya di situ. Jadi sulit gitu. Terima kasih kan. Iya Ibu, memang secara teoritis gitu ya, bukan peraturan ya, langkah-langkah taktis yang dikeluarkan oleh tim Warteg memang seperti itu. Jadi semua cabut datanya adalah dari Dapodik. Hanya memang di sini ada 2 instansi. Dapodik itu ke GTK, akun terbit dari Pusdatin. Ya betul. Nah, jadi mereka update data ke Dapodik setiap hari Jumat, Pusdatin ngambil. Nah, kalau kita bicara di atas gitu ya, sumber daya kan terbatas ya. Itu tim itu hanya beberapa orang, sementara pengajuan itu sangat banyak. Terus sekarang memang kita fokus dulu untuk membenahi yang tendik dulu dengan admin ya, karena permasalahan yang dari guru jadi admin, jadi kepala sekolah gitu ya, atau kepala sekolah jadi admin jadi guru lagi gitu kan, atau mungkin beberapa ini kita yang di level 1 salah seorang menti juga kena tuh ya, dan tidak ada pemberitahuan katanya ya di email sebelumnya ketika dia akan terhapus. Dan sekarang udah dapat email yang baru, sudah bisa digunakan, hanya data-data yang lama memang tidak bisa kembali gitu. Karena memang dari awal katanya tidak ada pemberitahuan. Jadi memang secara teoritisnya memang demikian gitu ya. Jadi selalu sinkronisasi data di Dapodik dan pastikan sinyalnya mumpuni gitu ya ketika sinkron. Kemudian itu setiap hari Jumat itu dicabut tuh datanya. Ya, setiap hari Jumat itu dicabut dan langsung diproses. Nah, idealnya memang dalam waktu tidak kurang dari, ada yang waktu itu sudah terbukti di Bekasi 3 hari memang selesai. Gitu ya, keluar. Nah, memang kasuistik ya. Jadi tidak ada solusi yang lebih jreng gitu ya teman-teman, karena memang makanya ketika ikutan ini asa greget gitu kan di satu sisi ingin secepatnya. Kalau mungkin nggak masih menggunakan akun SD-nya gitu, ada berapa siswa Bu? Itu ada keterbatasan di operator SD-nya Pak Kak. Jadi ya gini Bu, tapi misalkan gini, 35 siswa di dalam satu kelas yang Ibu ajar itu 35 gitu. Misalkan dari 35 ini semuanya punya akun belajar SD nggak Bu? Nggak punya. Ada yang punya itu dari sekelas itu paling cuma 3 orang, 4 orang. Nah, itu konfirmasi dari operator SD-nya. Iya, jadi sudah saya suruh juga, tetap kembalinya Ibu udah nggak dikasih, bilangnya gitu. Itu mah harus dari SMP. Ya anak-anak susah. Ya, sekali lagi nanti prinsipnya kita terus Bu, dan ini tidak hanya di Garut gitu ya, banyak yang kasus-kasus seperti ini juga memang masih terus ditangani gitu kan. Tapi untuk kepentingan menginspirasi gitu ya, teman-teman nanti tetap mungkin bisa metodenya adalah metode demonstrasi mungkin ya, walaupun memang tidak tercatat ke aktivasi karena memang akunnya belum ada. Jadi ketiadaannya tetap kita ikhtiarkan, namun proses untuk pengimbasan dan sebagainya mungkin nanti bisa digunakan. Yang penting aktivasinya belum, tapi adopsinya sudah, walaupun menggunakan Gmail mungkin. Ya, diberikan inspirasi kayak gitulah. Ketika nanti teman-teman anak-anak itu dapat akun belajar ID, setidaknya dia sudah paham gitu apa yang harus dilakukan. Ya, cuma gini Kang, ketika tahun kemarin kan saya ngajar kelas 9, anak-anak kan sudah aktivasi akun belajar ya. Jadi nansor bahasa Sunda mah ngarumas gitu nya. Ketika kita menggunakan PH dengan Google Form kan ada impor nilai ya. Kalau sekarang untuk yang Gmail kan nggak bisa ya. Ada sih. Ya, jadi itulah merasa ada yang kurang gitu dari situ. Iya. Paling jawabannya seperti itu ya. Kapten juga nggak punya tangan lebih panjang selain hanya mengaduk. Saya juga pengajuan salah seorang kokapten tadi saya posting di grup khusus Pusdatin gitu kan. Sampai hari ini juga sepertinya sudah dibaca tapi mungkin belum ditangani gitu. Ya, jadi ada juga jalur-jalur itu nanti bisa kalau ada keluhan dan sebagainya untuk
keluhan yang melalui web belajar ID yang belum direspon lama gitu ya, kita juga bisa bantu mengajukan ya, bukan bantu merespon, bantu mengajukan nanti jawaban dari mereka itu nanti seperti apa dengan mencantumkan nomor tiket biasanya. Nanti boleh kalau ada hal-hal yang memang sekiranya memang sudah lama tidak ada respon, saya bantu nanti melalui grup WhatsApp kita ke orang wartegnya langsung gitu. Tapi mungkin memang tidak cepat juga, tapi tidak selambat yang di web belajar ID mungkin. Seperti itu Bu Ida. Iya, terima kasih Kak. Ya, mudah-mudahan tetap semangat ya teman-teman di tengah segala keterbatasan. Dan tentunya kita bersyukur gitu ya. Karena apa? Bukan karena kita bersyukur ada masalah, tapi ternyata hadirnya masalah, banyak respon, banyak komen, wah ini itu, bahkan ada yang mungkin membuat hoax gitu ya, pemerintah gini. Ya kalau kata Pak Hasan gitu ya, kepala Pusdatin kita gitu. Ya alhamdulillah banyak respon, itu artinya bahwa akun kita ini memang dipentingkan, diperlukan. Kalau nggak berguna ya nggak akan direspon gitu, nggak akan banyak komen gitu. Dengan segala kekurangannya, ya pemerintah juga terus berbenah untuk itu. Ya, tadi yang disampaikan Bu Neng, gimana teman-teman? Bisa? Setuju tidak pengibasan kita? Artinya yang di sekolah tetap gitu ya, silahkan. Ya, cuma nanti kita ingin buat gebiar juga. Nanti kita buat gebiar juga. Boleh sama yang sudah aktivasi juga ini pengibasannya atau harus kepada yang belum? Belum ada informasi ya untuk apakah, dan kita juga susah Bu Ya kan melacak kalau mana di yang sekolah sudah ya waktu kelas 1 sudah ikut gitu. Apa sekarang boleh ikut lagi atau gimana itu? Bismillah aja, nggak apa-apa Bu, ikut aja, nggak ada ketentuannya. Dan kita juga nggak boleh kan ada keterangan, nggak merdeka dong kalau gitu. Yang sudah nggak boleh ikut, yang belum aja gitu. Udah kita mau launching aja nanti. Target per pekan itu 200-300 peserta lah. Nanti kita adakan itu. Kemudian untuk sertifikat kan sudah diberikan aksesnya ya, teman-teman bisa memberikan sertifikat kan. Nah gitu. Jadi nanti seperti di level 1, yang pertama adalah pengimbasan, kemudian mereka uji kompetensi nggak ya? Waktu level 1 peserta itu. Ada. Nah, uji kompetensi ya. Kemudian teman-teman nanti simulasi ujian, baru nanti pengajuan voucher, ujian, dan kemudian lulus level 2 gitu ya. Dilanjut level 3. Karena mungkin nanti ada yang bisa juga diangkat kapten-kapten baru gitu ya. Dulu tuh Kang Acem, Kang Rahmat ya, nyari kapten Jabar tuh pada nggak mau. Saya tuh naik tuh bukan karena saya mampu. Kang Asep lebih bagus ya, Kang Chen itu lebih bagus gitu. Kan pada nggak mau gitulah, di daerah aja katanya. Ya udah ya, kebetulan dengan Coach Stephen juga kenal gitu kan waktu itu. Ya saya sampaikan, bismillah saya mau mencoba lah. Tapi bukan saya mampu. Saya mah syarat video tutorial yang di level 3 itu hanya Google Classroom, yang lain itu udah canggih itu ya, pakai Google Earth gitu kan, ada Google Maps gitu kan, dikolaborasikan dengan Google Earth, itu keren banget gitu. Wah udah nggak kepikir lah, yang sederhana aja ya, ternyata diterima ya. Jadi begitu ya, syukur-syukur itu kita mampu, kita cerdas, dan kita juga kompeten. Nah mungkin saya sedikit punya kemampuan public speaking yang bagus gitu ya, dan juga mau belajar lah intinya, mau belajar aja intinya ya. Jadi bukan terbangnya setinggi apa, tapi ada nggak niat untuk terbangnya. Karena yang banyak itu yang kemudian mager nggak ada niat gitu. Syukur kalau sudah niat kita terbangnya bareng-bareng. Makanya yang 38 Menti level 2 ini spesial, saya ingin mengajak rekan-rekan semua untuk sukses bersama. Dan saya ingin nanti, mohon Bu Neng nanti diagendakan, buatin saja nih siapa divisi posternya, flyernya, gitu ya, divisi aplikasi, divisi ininya. Saya ingin melihat teman-teman nanti, walaupun di sini banyak yang sudah nasional ya, keren banget nih, Kang Agus tuh dutakan Pak dengan saya gitu kan, sudah nasional juga. Teman-teman yang lain juga saya belum tahu ini latar belakangnya seperti apa gitu, tapi saya yakin juga paling tidak sudah dikenal banyak orang, dan kita akan lebih bergema. Jadi kalau kita suksesannya sendiri ya buat apa, karena sebaik-baik kita yang bermanfaat untuk yang lain. 6B ya, belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, dan berkah gitu. Udah, ujung nama etawe berkahnya. Kalau dengan berkah, insya Allah ya, dah berkah itu bukan besar kecil, tapi cukup. Itu Kang Acem ya? Ya. Gitu Bu Neng, mangga sok ada lagi. Ya, oke. Boleh bertanya Kang? Ya, mangga. Ya, ini tadi saya sempat mengerjakan tugas yang minggu kedua. Itu yang di mana ada praktek itu tentang halaman janji temu. Nah, halaman janji temunya itu
tampilan di tempat saya itu berbeda ketika harus klik salin linknya. Jadi kan saya akhirnya kalau di contoh itu dalam satu screenshot karena sudah ada sampingnya ada linknya, tapi kalau di tempat saya Google Calendar saya itu untuk bisa mensalin link janji temu slotnya itu harus diklik dulu bagikan, lalu baru bisa muncul salin linknya. Ya. Apakah boleh seperti itu? Nggak harus plek sama dengan yang dicontoh praktek panduan, yang penting tujuannya sama itu, seperti itu. Ya saya 2 screenshot jadiin 1 gitu. Iya betul. Jadi ya nggak bisa ya mungkin yang di sana gitu ya versinya seperti apa gitu sehingga ada perbedaan dan sebagainya. Yang penting tujuannya sama gitu. Kita sama-sama mau ke Bandung. Mungkin saya pakai mobil pribadi, mungkin Bu Neng pakai KRL gitu kan, tapi tujuannya sama. Hanya mungkin untuk memastikan ini dulu versi saya nih. Saya udah muter-muter nyari ini kok nggak sama gitu. Ini kenapa ya? Kok beda ya? Cari ke sini, cari ke sini. Ya saya langsung, ya saya versi saya yang penting tujuannya tercapai, tapi di situ berikan komentar, Bu. Oh, oke. Nah, jadi di situ berikan note, berikan komentar, cek saja ke Revo atau Coach Tipa di situ. Jadi barusan yang penjelasan Bu Neng itu ditulis saja di situ. Itu akan lebih justru karena mungkin bisa saja juga di situ tuh ada yang ngecoh gitu ya. Ini peserta konsentrasi gitu. tidak gitu ya, khawatirnya gitu. Makanya tahu tak-atik itu kok nggak sama plek ya, tetap harus ketika klik link harus menampilkan link, harus diklik bagikan, harus 2 sekali screenshot dijadiin 1. Makanya itu saya tadi udah otak-atik lamanya di situ ketika mengerjakan GMT level 2 minggu kedua ini itu. Iya. Oke. Yang penting tujuannya sama, menentukan itu kan slot janji temu. Nanti kasih komentar aja, ada ketidaksesuaian. Yang penting saya sudah ini jelaskan aja lah di situ di komentar. Siap. Itu lebih baik. Dulu saya sempat tuh gitu dijawab sama Revo gitu kan. Nah, intinya tidak masalah, yang penting sudah nyampe di tujuan. Oh iya. Baik, teman-teman yang lain gimana? Sudah oke? Kang Rahmat ada komentar? Aman Kang, aman. Aman Kang Rahmat ya. Aman. Pak Rahmat sudah mengerjakan minggu kedua juga nih Kang. Oh, ya, sama dengan Bu Neng itu tadi sama, itu tampilannya memang beda. Kelihatannya itu yang dibuat bulan apa ada perubahan sama. Tapi akhirnya saya masukkan aja dengan yang keadaan yang sekarang. Betul. Iya. Kadang ini kan template-nya ini mungkin bisa jadi ada template yang dulu dipakai ketika zaman saya tahun lalu gitu. Oh iya bisa. Padahal mungkin versinya sudah update gitu dan itu mungkin nggak kedetek atau bagaimana gitu. Jadi kelihatannya begitu. Dengan itu aja. Makasih. Oke, siap Kang Rahmat. Kang Aman gimana? Ada komentar? Aman Kang. Kang aman ya? Aman. Siap Kang Aman. Kalau Kang Aceh gimana? Ya cukup Kang. Cukup ya? Oke. Ya. Baik teman-teman. Ada lagi nggak yang mau memberikan argumentasi atau apa dari teman-teman yang lain? Sudah dipoto Bu Neng ini ya? Ya, gimana? Sudah dipoto ya ini? Udah. Boleh foto lagi boleh. Karena mungkin tadi teman-teman sedang posisi nggak siap. Iya. Oke, boleh silakan dibuka kameranya. Ini juga bisa jadi bukti ya bahwa sudah hadir di komunitas kebaikan untuk menginspirasi. Ya mudah-mudahan nanti minggu depan juga kita bisa berjumpa lagi. Mungkin kalau hari ini hari Jumat bisa aja tetap atau berubah. Ya silahkan dibuka Bu Neng, dibantu saja tangannya dikepalkan seperti ini. Ya mari kita kepalkan. Oke, siap Kang Sonia, Bu Alin, Bu. Udah siap semuanya? Siap. Nah, bismillah ya. 1, 2, 3. Klik. Ya. Jangan lupa status WA malam ini posting juga pakai mockup tuh keren banget karya. Oh iya. Kanva level 5 ya. Nah, Kanva level 5 itu mockup. Iya, boleh bantu share info pelatihan Kanva level 1 di komunitasnya. Tidak wajib ya bagi yang mau ini. Baik. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih ya atas kehadirannya. Mudah-mudahan semuanya tetap sehat. Ya, kita jumpa lagi insya Allah di pekan yang akan datang. Facebook jangan lupa ikuti sesi dan tuntaskan tugasnya segera dengan 3M.
Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai dari saat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam juara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Dero. Assalamualaikum. Pamit ya semuanya ya. Oke.